Saat akan datang waktunya telah tiba. Dunia diakhirkan dengan tiupan sangkakala. Malaikat Israfil yang ditugaskannya bertanda kehidupan dunia telah tiada. Segera dibangkitkan orang yang paling pertama, orang yang sangat mencintai keadaan umatnya. Beliaulah seorang nabi yang amat tercinta, namanya Muhammad, terpuji dan mulia. Nabi lakukan sujud lamanya untuk mereka, mereka yang dilantarkan oleh Sang Pencipta. Nabi merasa iba melihat umatnya semua, sehingga Allah berkata kepada Sang Baginda, Ya Muhammad, bangunlah wahai kekasihku, mintalah apa yang kau inginkan, maka akan aku kabulkan. Ya Muhammad, bangunlah wahai kekasihku, mintalah apa yang kau inginkan, maka akan aku kabulkan. Segera dibangkitkan orang yang paling pertama, orang yang sangat mencintai keadaan umatnya. Beliaulah seorang nabi yang amat tercinta, namanya Muhammad, terpuji dan mulia. Nabi lakukan sujud lamanya untuk mereka, mereka yang dilantarkan oleh Sang Pencipta. Nabi merasa iba melihat umatnya semua, sehingga Allah berkata kepada Sang Baginda, Ya Muhammad, bangunlah wahai kekasihku, mintalah apa yang kau inginkan, maka akan aku kabulkan. Ya Muhammad, bangunlah wahai kekasihku, mintalah apa yang kau inginkan, maka akan aku kabulkan. Wahai Sang Baginda, besar namamu untuk dikenang, indah namamu untuk diukir, mulia namamu untuk diingat. Tak terlupakan amanah yang kau jalankan, tak terlupakan dakwah yang kau ikhlaskan.
Rasulullah. Keberanianmu mengundang sanubari muslimin dalam berperang. Keberanianmu memancarkan detak jantung dalam berperang. Keberanianmu mengetuk hati pejuang dalam berperang. Keberanianmu menarik jiwa menanti kemenangan dalam berperang. Esok hari mengharap kemenangan dengan tetesan air mata. Esok hari mengharap keberhasilan dengan sujud lamanya. Esok hari mengharap pertolongan dengan penantiannya. Esok hari mengharap bantuan dengan memanjatkan doa sang pencipta. Kau mansur, siap menyelam hingga ke dasar lautan asal bersamamu. Kaum muhajirin, siap terluka demi melindungi dan membelamu. Kaum muslimin, siap berperang demi kemenangan agamamu. Kaum musyrikin akan terkalahkan karena keberanian pejuangmu. Andaikan kaum muslimin kalah dalam perang Badar, Islam musnah tak bersinar bagaikan redupnya malam. Andaikan kaum muslimin menang di perang Badar, Islam berkembang memancar bagaikan terangnya siang. Perang Badar awal dari semuanya. Semua yang berani untuk mengetuk hatinya. Hati yang sepi terpancar perang karenanya. Terang gemilau bagikan kemenangan agamanya. Esok hari mengharap kemenangan dengan tetesan air mata. Esok hari mengharap keberhasilan dengan sujud lamanya. Esok hari mengharap pertolongan dengan penantiannya. Esok hari mengharap bantuan dengan memanjatkan doa sang pencipta. Tanah yang tandus terasa sangatlah gersang. Tanah yang gersang terlihat indah dan terang, karena ditapaki oleh mulianya seseorang. Seorang nabi yang gagah bersiap ingin berperang. Awal kemenangan itu tampak terlihat di depan mata. Kaum kafir dipaksa mundur oleh muslimin sementara. Namun Rasulullah tertinggal jauh di belakang sana, karena pasukan memanah mengambil rampasan harta. Pasukan memanah turun meninggalkan perintahnya, karena hanya mengambil harta yang menggoda hatinya. Sehingga Rasulullah terkepung dan rongganya terluka, hingga Abu Bakar dan para sahabat menolongnya. Sebuah perkataan Rasulullah menggetarkan alam dan seisinya. Jikalau darah yang menetes ini tidak aku bendungnya, maka malaikat penjaga gunung hingga bumi ini akan murka, marah kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy yang durhaka. Perang Uhud mengajarkan muslimin untuk bermuhasabah, agar menghindari dari sebuah sifat yang bermegah-megah, menjauhkan sifat rakus yang akan membinasakan dan terpisah dari perintahnya, hingga menjadi pasukan tercacah. Tanah yang tandus terasa sangatlah gersang. Tanah yang gersang terlihat indah dan terang,
karena ditapaki oleh mulianya seseorang. Seorang nabi yang gagah bersiap ingin berperang. Tanah yang tandus terasa sangatlah gersang. Tanah yang gersang terlihat indah dan terang, karena ditapaki oleh mulianya seseorang. Seorang nabi yang gagah bersiap ingin berperang. Sebuah perkataan Rasulullah menggetarkan alam dan seisinya. Jikalau darah yang menetes ini tidak aku bendungnya, maka malaikat penjaga gunung hingga bumi ini akan murka, marah kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy yang durhaka. Di setiap kehidupan Nabi terukir nama paman sejati, paman yang terlahir sedara saudara dengan ayah Nabi. Sejati yang ikhlas dalam memberi pengorbanan untuk Nabi, hingga melindungi Nabi dari bahaya yang dihadapi. Abu Talib, paman yang setia untuk merawatnya, dirawat dengan sebuah cinta yang tulus untuknya. Nabi ikut berdagang ketika pada masa mudanya, untuk mengenalkan sebuah usaha jerih payahnya. Hamzah, paman pemberani yang ikhlas menjaganya, menjaga Nabi dari segala bahaya yang menimpanya. Nabi disakiti oleh para kafir seketika menghampirinya. Hamzah marah kepada mereka yang sudah melukainya. Namun berbeda dengan paman yang bernama Abu Jahal, seorang paman begitu sangat jahat dari bangsa Arab. Nabi selalu dihina bagaikan orang tak beradab. Untuknya Allah sudah mempersiapkan sebuah balasan azab. Abu Talib, paman yang setia untuk merawatnya, dirawat dengan sebuah cinta yang tulus untuknya. Nabi ikut berdagang ketika pada masa mudanya, untuk mengenalkan sebuah usaha jerih payahnya. Hamzah, paman pemberani yang ikhlas menjaganya, menjaga Nabi dari segala bahaya yang menimpanya. Nabi disakiti oleh para kafir seketika menghampirinya. Hamzah marah kepada mereka yang sudah melukainya. Namun berbeda dengan paman yang bernama Abu Jahal, seorang paman begitu sangat jahat dari bangsa Arab. Nabi selalu dihina bagaikan orang tak beradab. Untuknya Allah sudah mempersiapkan sebuah balasan azab.
rojab yang sangat mulia. Izinkan aku bercerita tentang sebuah hari teramat duka cita. Amul Husni namanya. Dimulai sejak tahun 10 kenabian. Saat itu adalah tahun kesedihan, ketika Rasulku ditimpa kehilangan dari orang tercinta yang penuh perjuangan. Siti Khadijah berpamitan, Abu Talib pun berjumpa dengan Tuhan. Mulailah datang sebuah cobaan menghampiri hati Nabi yang teruji iman. Malam itu sungguh bermakna. Malaikat Jibril mengajak perjalanan luar biasa. Makhluk buruk pun dikeluarkan untuk berkelana, untuk bertemu Allah Sang Pencipta. Di malam penuh berkah itu, Rasul bertemu para nabi terdahulu. Menembus lapisan langit hingga ke tujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dimulai sejak tahun 10 kenabian. Saat itu adalah tahun kesedihan, ketika Rasulku ditimpa kehilangan dari orang tercinta yang penuh perjuangan. Siti Khadijah berpamitan, Abu Talib pun berjumpa dengan Tuhan. Mulailah datang sebuah cobaan menghampiri hati Nabi yang teruji iman. Malam itu sungguh bermakna. Malaikat Jibril mengajak perjalanan luar biasa. Makhluk buruk pun dikeluarkan untuk berkelana, untuk bertemu Allah Sang Pencipta. Di malam penuh berkah itu, Rasul bertemu para nabi terdahulu. Menembus lapisan langit hingga ke tujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sejarah mengatakan nama sebuah panggilannya, seekor kucing peliharaan yang dirawat olehnya. Dirawat dengan sebuah kasih sayangnya, sayang teramat cinta yang selalu dekat dengannya. Tiap seorang dari tamunya Nabi datang, Moza seringkali tertidur di pangkuan tuannya, agar mengharapkan cinta yang terpancarnya bagaikan sebuah pancaran cahaya yang dimilikinya. Saat itu sang kucing sedang terlelap dari tidurnya, tidur di atas sebuah gamis kecintaan sang baginda. Sehingga sang nabi tak tega untuk membangunkannya. Nabi pun menggunting tanpa mengganggu tidur lelapnya. Begitu indahnya sebuah akhlak sang nabi.
Setiap seorang dari tamunya Nabi datang Musa seringkali tertidur di pangkuan tuannya Agar mengharapkan cinta yang terpancarnya Bagaikan sebuah pancaran cahaya yang dimilikinya. Saat itu sang kucing sedang terlelap dari tidurnya. Tidur di atas sebuah gamis kecintaan sang baginda. Sehingga sang nabi tak tega untuk membangunkannya. Nabi pun menggunting tanpa mengganggu tidur lelapnya. Begitu indahnya sebuah akhlak sang nabi, sebuah akhlak yang tak akan bisa tertandingi, tidak tertandingi oleh para terdahulu nabi-nabi. Sehingga nabi yang lain menjadi iri karena akhlak nabi. Terukir sebuah kata dari mereka para pecinta, terkhusus untuk sang baginda, nabi tercinta yang amat mulia. Aku ukir kata ini untuk sang nabi, sebuah kata cinta yang tak bisa terobati, karena rindu yang begitu deras sekali mengalir ke dalam jiwa yang tak
Sesosok lelaki yang amat kusut penampilan wajahnya, terlahir dari sebuah penduduk miskin Yaman negerinya. Tak dikenal nama Uwais Al-Qarani oleh penduduknya, namun para malaikat penduduk langit sangat mengenalnya. Sehari-hari hidupnya dihabiskan mengabdi untuk sang ibu. Ibunya yang tua renta menginginkan pergi haji untuk merindu kepada sang pencipta yang amat sangat terharu. Terharu karena sebuah rindu ingin segera secepatnya bertemu. Setiap harinya Uwais berlatih menggendong seekor hewannya. Bukit demi bukit Uwais lalui demi persiapan menggendong ibunya. Karena sang ibu tua sudah tak bisa jalan karena lumpuh kakinya, sehingga Uwais Al-Qarni diberi julukan orang gila dari penduduknya. Suatu ketika Uwais ingin berjumpa dengan sang Nabi. Sebuah perjalanan jauh yang ditempuh dengan arah kaki, namun ternyata sang Nabi sedang berada di luar negeri, menjadikan sebuah kenangan hampa begitu rindu sekali. Lalu Nabi berkata dan berpesan kepada para sahabat lainnya, jika kalian bertemu seorang suku dari Yaman negerinya, maka kalian mintalah doa kebaikan kepadanya, karena Allah akan pasti mengabulkan sebuah doanya. Setiap harinya Uwais berlatih menggendong seekor hewannya. Bukit demi bukit Uwais lalui demi persiapan menggendong ibunya. Karena sang ibu tua sudah tak bisa jalan karena lumpuh kakinya, sehingga Uwais Al-Qarni diberi julukan orang gila dari penduduknya. Suatu ketika Uwais ingin berjumpa dengan sang Nabi. Sebuah perjalanan jauh yang ditempuh dengan arah kaki, namun ternyata sang Nabi sedang berada di luar negeri, menjadikan sebuah kenangan hampa begitu rindu sekali. Lalu Nabi berkata dan berpesan kepada para sahabat lainnya, jika kalian bertemu seorang suku dari Yaman negerinya, maka kalian mintalah doa kebaikan kepadanya, karena Allah akan pasti mengabulkan sebuah doanya. Wahai pemimpin, Tak terbayang sebuah baktimu yang besar itu.
akan menjadi saksi untuk arti dirimu. Linangan air mata yang membasah akan menjadi bukti untuk rakyatmu. Namun wahai pemimpin, belajarlah seperti Nabi Muhammad yang selalu memikirkan keadaan rakyat dan umatnya. Belajarlah seperti Nabi Muhammad yang selalu sabar jika difitnah dan dijahati oleh orang sekitarnya. Semoga perjuanganmu bagaikan Khalifah Umar bin Khattab, setiap malamnya mencari rakyat-rakyat